Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Momo di sini dalam kisah misteri dan pengalaman nyata di channel Kembang Setaman. Terlebih dahulu ucapkan hai untuk para penghuni gaib dimanapun kalian berada. Kisah kali ini datang dari penulis Matima Zois, atau kalian bisa langsung kunjungi Facebooknya. Dan jangan lupa tentunya follow juga akun penulis ya. Tapi sebelum kita masuk ke cerita, berikan dulu jempol kalian dengan cara like, komen, dan subscribe untuk menambah daya magis pada channel ini. Kisah kali ini datang dengan judul Kisah Nyata Sebuah Boneka. Tanpa harus berlama-lama lagi, mari kita tebar misteri. Pintu diketuk saat kedua tangan tengah asyik memilah boneka-boneka lucu di kamar baru. Kutelengkan kepala menatap papan coklat di ujung ruangan. Sesaat hening, kugedikan bahu menyambung benang aktivitas yang tadi sempat terputus. Mungkin salah dengar, aku membatin. Dan sekali lagi, ketukan di pintu terdengar. Iya, sebentar. Aku beranjak menjejakkan telapak kaki di atas keramik dingin, menikmati sesaat sebelum berdiri dan mengambil langkah ke arah pintu. Kali ini jelas, kusadari itu bukan sebuah halusinasi. Gerendel pintu kuputar pelan, menariknya agak keras agar pintu mau terbuka. Saat itu tampaklah di hadapanku wanita paruh baya berbalut batik. Wajah bulat garangnya tampak coba dibuat seramah mungkin agar membuat penghuni barunya nyaman tentunya. Ibu, seruku terkejut. Ada apa bu? Mau ngasih sesuatu ya? Hehehehe, lagakku cengengesan. Oh enggak kok, cuma mau ngingetin sesuatu sama Neng. Ibu kos menunda kalimatnya menunggu sahutan. Keisha bu? Ah iya Keisha, maaf ibu lupa. Neng Keisha kalau malam jangan lupa kunci pintu kamar ya, soalnya di sini rawan maling. Oh iya bu, pasti dikunci pintunya. Leganya, untung hanya diingatkan sesuatu. Menurut informasi dari kenalanku, Bu Sumi sangat ketat dan keras tentang peraturan. Tadinya aku pikir aku akan dimarahi. Setelah sepatah dua patah kalimat lain, beliau pamit. Ku tutup pintu pelan menguncinya, lalu aku kembali duduk di ranjang yang empuk dan nyaman. Di hadapanku terhampar banyak boneka. Tadinya semua ini tersusun rapi di atas kepala tempat tidur. Ditata sedemikian rupa hingga yang kecil sampai yang besar semua tampak. Sebagai perempuan, tentu aku sangat suka boneka. Itulah yang membuatku memilih-milihnya sekarang. Satu dua hendak kujadikan teman saat tidur. Pilihanku tertuju pada boneka panda bertopi hijau dengan ukuran sedang dan boneka beruang kecil. Setelah yakin, sisanya ku kembalikan ke tempat semula. Ku tata sebaik mungkin sesuai ingatanku sebelum mengambil mereka. Di saat itulah mataku tertuju pada sebuah boneka perempuan yang sudah usang. Kaki panjangnya terlihat lusuh. Boneka itu mengenakan gaun baby pink berbintik merah. Dengan perlahan kuraih benda tersebut, mengangkatnya ke depan wajahku. Lama duniaku teralihkan oleh benda itu. Aku diam membisu seakan tubuhku membatu. Sedangkan bola mataku enggan berpaling dari boneka kusut tersebut. Wajahnya tersenyum ceria, hanya agak... apaan sih? Ucapku tiba-tiba meletakkannya bersama yang lain. Kulanjutkan menata semua boneka hingga semua rapi kembali. Menyisakan dua yang kini duduk manis di sisi bantal tidurku. Kulirik sekilas jam dinding menunjukkan pukul 7 malam. Waktu rasanya berjalan begitu cepat. Padahal tadi di sini tengah hari. Berarti sekarang waktunya mandi. Kurai peralatan mandi yang belum sempat kususun dari dalam tas. Beranjak keluar kamar menuju kamar mandi. Malam ini aku berencana untuk tidur cepat. 2 hari kemudian, tepatnya pukul 20 lebih 21 menit. 2 malam berlalu sudah di kamar baru ini. Ini malam ketiga. Layaknya hari-hari kemarin, kali ini semua berjalan lancar. Tidak ada keanehan sedikit pun. Belum. Dering notifikasi membuat bahtera mimpiku karam. Memaksanya tenggelam perlahan, seiring mata mengerjap pelan. Muncul ragu antara meneruskan petualangan atau memeriksa pesan. Selang beberapa saat, kuputuskan menceburkan diri ke laut kesadaran. Kucondongkan tubuh ke meja kecil di samping pembaringan. Coba meraihnya dengan ujung-ujung jemari. Setelah ponsel lipat itu sukses berada di genggaman tanganku, kubuka pesan. Dari sahabatku, si bungsu kelas Nia. Kak Keisha, ikutan nonton film di rumahku nggak? Ada teman-teman yang lain nih. Aku menguap mengantuk, sementara jariku melenggok malas mengetik balasan. Enggak ngantuk, capek. Tadi dapat tugas tambahan sampai sore.
Harapku seperti itulah balasannya, entah bagaimana kenyataannya. Rasanya terlalu letih, barang sekedar untuk teliti memeriksa. Setelah meletakkannya kembali ke tempat tadi, kumiringkan badan ke dinding, meraih boneka panda mendekapnya erat. Terdengar dering sesaat, namun kuabaikan. Palingan balasan dari Nia, pikirku. Pasti tak lebih dari ucapan selamat tidur atau semacamnya. Toh dia teman yang penuh pengertian. Perlahan serat-serat mimpi merambat pasti saling menjerat, membentuk sebuah kisah imajinasi yang jauh dari kenyataan. Kesadaranku ikut terbelit, perlahan menghilang oleh skenario-skenario pasif oleh otak yang bisa jadi terlampau indah atau kelewat seram. Sayang, bahkan sebelum tahu awalan warna bunga tidur kali ini. Aku terperanjat hebat sambil mengempaskan boneka panda ke dinding. Beruntung tidak sampai memakik seperti habis melihat setan. Ketakutan yang merambat cepat membuat kantukku sedikit padam, digantikan kepanikan. Ku tengok kanan, kiri, memastikan tak ada boneka perempuan usang itu. Memang kebetulan atau cuma halusinasi sih, gumamku ngeri bercampur seram. Gerutuku bukan tanpa alasan. Pasalnya, 2 malam sebelum ini aku selalu terbangun dengan boneka perempuan itu dalam pelukanku. Tidak peduli boneka apa yang kuraih sebelum terlelap, selalu dia yang kutemukan setelah bangun. Oke, bisa jadi itu hanya perasaanku, karena saat meraih boneka sebelum tidur, mataku setengah terpejam. Bisa jadi hanya salah lihat bukan? Namun tetap saja aku penasaran sekaligus takut. Bagaimana jika... Enggak mungkin gitu, bisikku meyakinkan diri. Meski begitu, penasaran tetaplah penasaran, tidak peduli apa yang kau imingkan agar dia menghilang. Rasa itu tak akan hengkang sebelum yang ia mau terpecahkan. Maka malam ini sudah diputuskan, aku akan tidur tanpa pegangan. Kuletakkan boneka panda kesukaanku di barisan boneka lain, menjajarkannya agar tampak rapi. Meski demikian, mataku seakan menolak kantuk. Masih ada sedikit keraguan di dalam dada. Akhirnya, untuk memastikan, kusimpan boneka perempuan kusam itu ke dalam tas. Lalu menguncinya di dalam lemari pakaian. Sip! Kurebahkan badanku di kasur yang tak begitu empuk ini, menyamankan diri. Memang benar kata orang, tidak peduli senyaman apa sebuah tempat istirahat, yang paling nyaman adalah kamar sendiri. Jam 1:30 malam aku bangun dengan pekikan tertahan. Benda yang baru saja kuhempaskan ke lantai teronggok di sana. Bersandar pada dinding kamar dengan wajah mendongak. Ya, tidak lain itu adalah sebuah boneka perempuan bergaun baby pink kusam. Kenapa bisa gini? Aku membatin panik. Mimik tersenyum kini menjadi ngeri di mataku. Seakan tengah mengintimidasi seseorang di hadapannya yang kini ketakutan setengah mati. Ada 2 kemungkinan, boneka itu yang keluar dari lemari dan menyelinap ke dalam pelukanku, atau aku yang tanpa sadar bangun dari tidur dan mengambilnya dari lemari. Sayang, keduanya sama-sama bukan pertanda baik. Siapa kamu? Bentakku terbata. Berusaha tidak tampak ketakutan. Tentu usaha yang sia-sia melihat tanganku yang mengacung ke boneka itu bergetar dahsyat. Benda tersebut diam, tak sedikit pun bergerak. Aku meremas kepala frustasi. Ada sejumput rasa ingin boneka itu bergerak atau sebuah suara yang entah dari mana menjawab pertanyaanku tadi. Agar setidaknya aku tahu aku tidak gila. Agar semua menjadi jelas, kemungkinan-kemungkinan ambigu ini mencekik kewarasanku. Kengerian masih berkecamuk ganas dalam jiwa. Namun tekanan yang entah apa menyulut api keberanian untuk beranjak. Atau mungkin lebih tepatnya api kegilaan. Kurai boneka usang itu di lantai melangkah cepat ke pintu. Suara hentakan keras terdengar saat dengan kasar kugeser kunci. Lalu menarik daun pintu hingga terbuka lebar. Angin dingin segera menerpa wajahku. Mengalirkan gigil yang menjalar cepat ke sekujur badan. Kutepis rasa takut saat mendapati suasana malam di depan kamar kos cukup menyeramkan. Tekadku bulat sekarang. Dalam satu ayunan, boneka berbalut gaun baby pink kulempar sejauh mungkin. Tepat masuk ke sumur terbengkalai beberapa meter di depan sana. Tanpa menunggu lama, kuambil langkah kembali mengunci pintu rapat-rapat. Aku bersandar di papan kayu coklat, menghela napas berat dan panjang. Kaki yang tadi tegang bak batang pohon kini lunglai bagai rumput layu. Tubuhku merosot hingga terduduk di lantai yang dingin. Apa yang terjadi barusan? Entah, aku juga tidak mengerti. Lama diri ini termenung memikirkan fenomena yang sesaat lalu hampir meledakkan jantungku.
Jika benar dugaan bahwa boneka itu terkutuk, aku pasti pindah. Namun jika tidak, memangnya ada hal lain yang bisa menjelaskan boneka bergerak sendiri selain setan. Setelah diri berangsur tenang, kaki tak lagi tegang, kuajak diri beranjak-ranjak. Aku merangkak perlahan, rasanya letih sekali barang untuk sekedar berjalan. Tak apa, tok tidak ada yang melihatku. Suara terdengar samar, ku tepis bayangan buruk, menganggapnya halusinasi. Namun semakin kuabaikan, suara tersebut malah makin jelas bukan berasal dari dalam tempurung kepalaku. Bahkan aku belum setengah jalan ke tempat tidur. Ada yang mengetuk pintu dari luar. Siku mendadak lunglai tak bertulang. Aku jatuh tersungkur. Segera kubalikan badan, menyeret diri mundur dengan sisa-sisa tenaga yang dilahap rasa takut. Bersandari pada tempat tidur. Kengerian mencekat paru-paru, membuat setiap tarikan napas seakan membakar dada. Rasanya ada tangan yang tak kasat mata tengah mencekik leher ikut andil menyiksa. Ketukan di pintu semakin menjadi, bahkan sekarang dapat kulihat jelas gerendel pintu bergerak tak teratur. Seakan dibaliknya, seorang gila tengah kesetanan ingin memaksa masuk. Tidak, tidak, desisku menolak apa yang terjadi. Aku pasti bermimpi, aku pasti sedang bermimpi. Semakin lama, ketukan berubah menjadi gedoran kuat hingga papan kayu tersebut bergetar. Gerendel pintu berputar keras, sampai-sampai deritnya memakakkan telingaku. Seiring detak jantung yang kian menjadi, gedoran keras pada pintu kamarku ikut menggila. Saat aku hampir hilang kewarasan, seluruh keriuhan tersebut terhenti. Diikuti degup dalam dada yang sesaat ikut sunyi. Kunci pintu bergerak terbuka dengan sendirinya, gerendel keemasan berputar mulus. Diikuti papan kayu yang perlahan terbuka. Tubuhku mendadak kaku, gemetaran, ketakutan melihatnya di sana. Boneka perempuan bergaun lusuh itu berdiri tegak di sana, di ambang pintu, dengan raut wajah yang berbeda dari sebelumnya. Ini adalah satu pengalaman nyata tentang sebuah boneka setan yang ramai diperbincangkan di daerah Bandung. Selepas benar atau tidaknya boneka hantu tersebut, Allahualam bishawab. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Tunggu kisah mistis dan pengalaman nyata berikutnya. Semoga bermanfaat untuk temani harimu bersanding hidup dengan makhluk-makhluk dari dunia lain. Teruslah menebar misteri dan salam kembang setaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.